Setelah mendengar ucapan Levin, Ardika baru menyimpan kembali pedang ular gelap dan berkata dengan acuh tak acuh, kali ini, dengan mempertimbangkan Levin yang terlebih dahulu mengucapkan kata-kata yang kurang pantas, aku akan mengampunimu, nggak ada lain kali lagi. Enlila mendengus dingin dengan kesal, tetapi dia tidak mencari masalah lagi dengan Ardika. Dia tidak bodoh. Dinilai dari serangan Ardika terhadap dirinya tadi, dia bukanlah lawan menantu benalu itu. Sebelumnya, beredar rumor Ardika telah melumpuhkan Vita, lalu melumpuhkan dua kelompok orang yang dikirim oleh organisasi Snakey. Saat itu, dia masih sedikit tidak percaya. Sekarang, setelah menghadapi Ardika secara langsung, akhirnya dia sudah menyadari kekuatan pria itu. Ardika juga tidak memedulikan wanita itu lagi. Bukannya dia ingin bertindak arogan dan tidak berbicara logika, bukan pula dia bersikeras ingin melindungi anak buahnya. Namun, akan ada orang dari berbagai pihak yang menghadiri acara lelang hari ini. Lila dari organisasi Dragone sudah hadir. Kalau begitu, organisasi Tigrim dan organisasi Wolfie juga pasti akan mengirim orang kemari untuk meramaikan suasana. Bagaimanapun juga, jarang-jarang ada kejadian memalukan yang menimpa organisasi Snakey seperti ini. Kalau dinilai dari Lila yang langsung main tangan melayangkan tamparan terhadap Levin, orang-orang dari beberapa organisasi ini merasa diri sendiri lebih unggul dan sangat arogan. Karena itulah, Ardika langsung turun tangan untuk menekan Lila, untuk menghindari ada orang yang tidak tahu diri mencari masalah dengannya lagi. Karena saat konflik antara pihaknya dan Lila pecah, sudah ada beberapa orang asing yang berdiri di depan pintu untuk menyaksikan pertunjukan. Melihat sorot mata Ardika tertuju pada mereka, orang-orang asing yang berdiri di depan pintu itu segera berjalan memasuki ruangan. Orang yang berjalan di paling depan adalah seorang pria bertubuh tinggi dan kekar. Auranya luar biasa besar, sorot matanya memancarkan aura mengintimidasi yang sulit dideskripsikan dengan kata-kata. Kak Ardika, salam kenal, aku adalah Rino Santosa dari organisasi Tigrim. Pria bertubuh tinggi dan kekar itu berjalan menghampiri Ardika, lalu mengulurkan tangannya. Melihat orang tersebut tidak menunjukkan permusuhan terhadap dirinya, Ardika berdiri dan berjabat tangan dengannya. Ardika, sorot mata Rino tertuju pada tangan Ardika. Apakah aku boleh melihat-lihat pedang ular gelap dalam genggaman Kak Ardika itu? Silakan saja. Ardika menyodorkan pedang ular gelap dengan santai, dia mengarahkan ujung pedang pada dirinya sendiri. Rino menerima pedang tersebut dengan senang. Dia menggenggam badan pedang tersebut dengan kedua tangannya. Kemudian, dengan mengerahkan sedikit tenaga, pedang ular gelap yang terbuat dari bahan baja khusus itu langsung sedikit bengkok. Cukup kuat. Ardika melontarkan pujian padanya. Bisa melakukan sejauh ini, kekuatan kedua lengan Rino luar biasa besar. Rino mengembalikan pedang ular gelap pada Ardika, lalu melirik Lila dan berkata, aku hanya bertenaga besar. Kalau berbicara tentang kekuatan, Kak Ardika tentu saja lebih unggul. Bagaimanapun juga, bahkan Lila dari organisasi Dragone juga. Lila langsung memelototinya dan berkata dengan marah, Rino, berhenti menyindir. Kalau kamu nggak terima, ayo kita bertanding. Aku bukan tandingan Ardika, tapi menghadapimu sangat mudah bagiku. Enggak, aku bukan tandinganmu. Rino melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak marah, melainkan langsung berjalan ke tempat duduk di sudut ruangan dan duduk. Dia sengaja menjauh dari Ardika, sangat jelas dia tidak ingin terlibat konflik dengan Ardika. Ardika menatap orang tersebut dengan tatapan dalam. Menilai seseorang tidak boleh dari penampilannya saja. Orang yang kelihatannya seperti orang yang arogan dan tidak berbicara logika, sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang bijak. Sementara itu, tepat pada saat ini, seorang pria berambut panjang dengan wajah tirus berjalan memasuki ruangan. Dia menatap Ardika dengan datar dan berkata, Kimo Siombing dari organisasi Wolfie. Kalau ada kesempatan, aku ingin bertanding melawanmu. Ekspresi Kimo tampak pucat pasi, rongga matanya terlihat cekung, seolah-olah memiliki sedikit darah campuran. Aura yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Ardika mendapati baik Lila maupun Rino, menatap orang tersebut dengan sedikit ketakutan. Biasanya, selama orang itu nggak memprovokasiku, aku nggak akan menyerang orang lain. Ardika langsung menolak penawaran tersebut.
Kimo melirik Ardika sekilas tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia juga mencari tempat duduk dan duduk. Dengan begitu, selain organisasi Snake, perwakilan dari organisasi Dragone, organisasi Tigrim dan organisasi Wolfie sudah hadir. Kemudian, masih ada orang-orang lain yang berdatangan. Di pihak kota Banyuli, kepala keluarga Unima, kepala keluarga Yendia dan kepala keluarga Rimex yang baru keluar dari rumah sakit hadir untuk memberikan dukungan pada Ardika. Mereka menghampiri Ardika dan menyapanya dengan penuh hormat. Bahkan beberapa orang hebat dari kota Banyuli juga menghampiri dan menyapa Ardika dengan hormat. Namun, tidak semua orang bersikap hormat pada Ardika. Ardika, coba kamu tebak, apakah hari ini kamu akan mati? Saat Tisya, Charles dan yang lainnya datang, akhirnya suasana di tempat itu mulai sedikit menegang. Orang yang berbicara adalah Sumalin. Weigus dan para investor dari luar kota lainnya juga turut hadir untuk menyaksikan pertunjukan. Satu persatu dari mereka menatap Ardika seperti menatap orang yang sudah mati. Mereka sudah memperoleh informasi hari ini Camir akan menghadiri acara lelang ini. Saat itu tiba, ajal akan menjemput Ardika. Ardika melirik orang-orang itu sekilas, lalu mengayunkan pedang ular gelap sejenak dan berkata dengan datar, "Kalau begitu, coba kalian tebak, sebelum aku mati, apakah aku akan menggila dan melakukan pembunuhan besar-besaran?" Nada bicaranya sedingin es, seolah-olah disertai niat membunuh yang kuat. Mendengar ucapannya, baik ekspresi Tisya maupun Weigus dan yang lainnya langsung berubah. Kalau Ardika menyerang mereka di saat seperti ini, siapa yang bisa menghentikan Ardika? Setelah berpikir demikian, mereka bahkan tidak berani memasuki ruang VIP lagi. Mereka segera berbalik dan menuju ke lokasi acara lelang di luar. Jangan berlagak hebat. Sebelum pergi, Sumalin bergumam dengan kesal, tetapi dia tidak berani memprovokasi Ardika lagi. Lagi pula, Ardika sudah pasti akan mati. Mereka sengaja datang kemari untuk menyaksikan adegan legendaris tersebut. Selanjutnya, suasana di dalam ruang VIP menjadi lebih hening. Untung saja, suasana tegang ini tidak berlangsung terlalu lama. Staf organisasi lelang sentral bergegas memasuki ruangan, mempersilakan semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut untuk menuju ke lokasi acara lelang di luar karena acara lelang akan segera dimulai. Saat Ardika pergi ke lokasi acara lelang dengan membawa pedang ular gelap, tempat ini sudah seperti lautan manusia. Orang-orang dari kota Banyuli, ibu kota provinsi, berbagai kota di sekeliling kota Banyuli, bahkan dari luar provinsi, ada banyak orang yang turut hadir untuk memeriahkan acara. Demi menyaksikan pertunjukan, orang-orang ini benar-benar nggak takut mati. Levin menggelengkan kepalanya. Acara lelang hari ini sudah ditakdirkan tidak akan berjalan dengan tenang, tetapi tetap saja tidak bisa mengurungkan niat orang-orang yang penasaran untuk menghadiri acara. Velda berjalan menghampiri Ardika, lalu berkata sambil tersenyum, "Pak Ardika, silakan serahkan pedang ular gelap untuk kami simpan sementara waktu, agar lebih praktis untuk ditunjukkan saat acara lelang berlangsung. Jangan khawatir, nggak akan terjadi apapun pada barang yang berada di tangan organisasi lelang sentral." Ardika tersenyum dan berkata, "Awalnya aku berencana untuk tetap memegang pedang ini. Setelah acara lelang berakhir, aku akan langsung menyerahkannya pada pembeli. Bagaimanapun juga, sekarang barang ini sedang menjadi target banyak orang. Organisasi lelang sentral melakukan tindakan seperti ini, nggak takut menyinggung organisasi Snake, ya." Sambil berbicara, dia meletakkan pedang ular gelap di nampan yang dipegang oleh seorang pelayan yang mengenakan gaun. "Pak Ardika, bisa saja, organisasi lelang sentral hanya ingin menjalankan bisnis dengan jujur, nggak ingin terlibat dalam konflik apapun." Velda mengedipkan mata indahnya, lalu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, acara lelang sudah resmi dimulai. Pandangan semua orang tertuju pada panggung di hadapan mereka. Velda yang mengenakan gaun berdiri di sana, bertanggung jawab atas acara lelang hari ini secara pribadi. "Semuanya, selamat datang di acara lelang yang diselenggarakan oleh organisasi lelang sentral hari ini. Seharusnya kalian semua sudah tahu, barang yang dilelang dalam acara lelang hari ini adalah senjata suci pedang ular gelap. Aku juga nggak akan beromong kosong lagi. Semuanya, silakan lihat sendiri keasliannya."
Velda selesai berbicara, ada staf organisasi lelang sentral yang membawa pedang ular gelap ke atas panggung. Kemudian, organisasi lelang sentral mengatur ahli bela diri untuk menunjukkan kehebatan pedang tersebut di hadapan semua orang. Wah! Seruan kaget menyelimuti seluruh tempat itu. Pantas saja pedang ular gelap disebut sebagai senjata suci organisasi Snakey. Biarpun hanya merupakan replika pedang ular gelap, kekuatannya sudah luar biasa menakutkan. Namun, orang-orang yang menunjukkan reaksi seperti ini hanyalah orang-orang di luar bidang ini yang benar-benar menghadiri acara ini untuk meramaikan acara saja. Orang-orang seperti Lila, Rino dan yang lainnya tetap tampak tenang. Mereka hanya menunggu acara lelang dimulai. Tentu saja mereka tahu jelas kekuatan pedang ular gelap. Sesungguhnya, 4 organisasi besar memiliki senjata suci yang mewakili organisasi mereka. Kalau hanya karena kekuatan pedang ular gelap, mereka juga tidak akan datang jauh-jauh. Velda tidak membiarkan semua orang menunggu lama. Setelah sesi pertunjukan selesai, dia langsung berkata, "Sekarang acara lelang hari ini resmi dimulai. Aku akan menyampaikan aturannya terlebih dahulu. Kali ini, harga penawaran awal pedang ular gelap adalah 2 triliun, setiap kali peningkatan harga penawaran nggak boleh di bawah 20 miliar. Orang dengan penawaran harga paling tinggi akan mendapatkannya." Begitu Velda selesai berbicara, tempat tersebut kembali diselimuti seruan kaget. Harga penawaran awal adalah 2 triliun. Sebuah pedang memiliki harga setinggi itu. Namun, juga ada orang-orang yang menanggapi seruan kaget itu dengan acuh tak acuh. Pedang ular gelap bukan hanya sebilah pedang, tetapi juga mewakili martabat organisasi Snakey. Memangnya 2 triliun itu adalah harga yang sangat tinggi. Velda tersenyum dan berkata, "Baiklah, sekarang kalian semua sudah boleh mulai menawar." 3 triliun. Begitu Velda selesai berbicara, terdengar suara sedingin seseorang dari arah pintu lokasi acara lelang. Siapa itu? Begitu menawar, dia langsung meningkatkan penawaran sebesar 1 triliun. Apakah ini adalah orang bodoh yang punya banyak uang, atau diundang oleh Ardika untuk memeriahkan acara? Dalam sekejap, semua orang langsung menoleh, mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu. Begitu mendengar suara itu, Ardika juga mengangkat alisnya, lalu menunjukkan ekspresi penuh arti. "Tuan, kalian nggak punya undangan, kalian nggak boleh masuk." Bam! Baru saja terdengar suara staf organisasi lelang sentral dari arah pintu, sudah terdengar suara teredam. Staf itu langsung ditendang oleh seseorang hingga tubuhnya terpental. Dengan darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya membentur dinding dengan keras. Kemudian, banyak orang yang menatap sekelompok orang yang berjalan masuk dengan langkah cepat itu dengan sorot mata terkejut. Sorot mata orang-orang itu sangat dingin dan tajam, ekspresi mereka tampak arogan. Orang yang memimpin sekelompok orang tersebut adalah seorang pemuda berparas tampan dengan ekspresi dingin. Sorot matanya sangat tajam dan dingin. Hanya saja, hal yang membuat orang lain terkejut dan keheranan adalah salah satu lengan bajunya kosong. Begitu melihat pemuda itu, beberapa orang sudah bisa menebak identitasnya. Levin yang duduk di samping Ardika tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi mengejek, "Hanko. Orang cacat sepertimu juga berani muncul di acara lelang ini. Kenapa? Sebagai seorang ketua Departemen Investigasi Organisasi Snakey, kamu nggak bisa mengandalkan kekuatanmu untuk melindungi pedang ular gelap, bahkan kehilangan 1 lengan. Karena benar-benar sudah nggak berdaya, kamu berpikir untuk memenangkan hati Camir dengan mengeluarkan uang. Kamu benar-benar nggak tahu malu." Sorot mata dingin Hanko tertuju pada Levin. Dia berkata dengan datar, "Tuan." Muda Levin begitu arogan, "Apakah kamu nggak takut kalau lain kali aku menembak, aku nggak akan membidik lenganmu lagi, melainkan lehermu?" Ekspresi Levin langsung berubah setelah mendengar ucapan Hanko. Menghadapi anak haram keluarga Sudipya yang kejam itu, dia benar-benar merasa sedikit ketakutan. Namun, mengingat Ardika yang berada di sampingnya, dia kembali percaya diri. Dia melirik orang-orang di belakang Hanko, lalu tertawa dingin dan berkata, "Kenapa? Kamu membawa sekelompok pecundang kemari untuk mencari masalah lagi?" Saat ini, terdengar suara Velda dari atas panggung. "Tuan, terlepas dari apa dendam di antara kalian, sekarang adalah waktu berlangsungnya acara lelang organisasi lelang sentral. Sebelum acara lelang berakhir, nggak ada yang diizinkan melakukan kekerasan di sini.
Kalau nggak peduli siapa orang itu, Bank Sentral nggak akan melepaskannya. Pevelda menatap Hanko dan yang lainnya sambil tersenyum, nada bicaranya sangat lembut, sama sekali tidak mengintimidasi. Hanko mendongak, melirik wanita itu sekilas, lalu berkata, "Cih, hanya organisasi dunia preman yang ilegal, juga berani berlagak hebat seperti ini dengan melelang senjata suci organisasi Snakey. Apakah Bank Sentral nggak takut dihancurkan?" Nada bicara Hanko dipenuhi niat membunuh yang kuat, dia sama sekali tidak menganggap serius Bank Sentral yang menjadi pendukung Velda. Velda tetap tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat ini, di sudut ruangan di mana Hanko dan yang lainnya berdiri, tiba-tiba seorang staf Bank Sentral melesat keluar. Orang tersebut langsung melesat ke arah Hanko dan yang lainnya. Saking cepatnya, kecepatannya membuat orang-orang tidak sempat bereaksi. Bam! Dengan iringan suara teredam, anggota organisasi Snakey di belakang Hanko yang tadi menyerang, langsung muntah darah dan terpental keluar dari pintu. Benar-benar cari mati. Orang-orang di belakang Hanko langsung marah besar, mereka memelototi staf Bank Sentral itu dengan marah. Sementara itu, ekspresi Hanko sendiri juga berubah menjadi sangat muram. Dalam situasi di mana dia telah menunjukkan identitasnya dengan jelas, orang-orang Bank Sentral masih berani menyerang, membuat anggota yang dibawanya kemari langsung muntah darah dan terpental keluar dari pintu di hadapan banyak orang. Sangat jelas bahwa pihak Bank Sentral sedang menunjukkan tanggapan atas ucapannya dengan tindakan nyata. Di atas panggung, Velda tersenyum dan berkata, "Pak Hanko adalah Ketua Departemen Investigasi Organisasi Snakey, benar-benar nggak pantas kalau anggota Bank Sentral melukai orang tepat di hadapanmu. Bagaimana kalau aku memintanya untuk menyerahkan diri padamu?" Begitu mendengar ucapan Velda, staf yang tadi menyerang anggota organisasi Snakey, langsung mengangkat kedua tangannya, seolah-olah menunggu untuk diborgol. Uang serba bisa. Bank Sentral paling tidak kekurangan uang. Biarpun anggota mereka ditangkap, Bank Sentral juga bisa mengeluarkan uang untuk mengeluarkannya. Selain itu, biarpun dia benar-benar mati, keluarganya juga akan mendapatkan kompensasi yang sangat besar. Karena itulah, ada banyak orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa bekerja untuk Bank Sentral. Apa yang dinamakan dengan arogan? Seperti ini adanya. Setelah mendengar ucapan Velda, banyak orang di tempat tersebut yang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka Bank Sentral berani berlagak hebat di hadapan organisasi brutal seperti organisasi Snakey. Ekspresi Hanko juga berubah. Pada akhirnya, dia berkata dengan datar, "Nona Velda bisa saja. Aku sudah mengundurkan diri dari organisasi Snakey. Hari ini, aku berada di sini bukan dengan identitas sebagai Pak Hanko, Ketua Departemen Investigasi, melainkan hanya sebagai Hanko dari keluarga Sudipya. Orang-orang yang aku bawa kemari juga bukan anggota organisasi Snakey, melainkan orang-orang keluarga Sudipya, nggak punya wewenang untuk menjalankan hukum." Selesai berbicara, Hanko menoleh, lalu langsung melayangkan satu tamparan ke wajah seorang pria parubaya di belakangnya. Plak, pria parubaya itu langsung terduduk di lantai, wajahnya memerah dan membengkak. Hanko berkata dengan dingin, "Atur anak buahmu dengan baik. Siapa yang menyuruhnya menyerang?" "Maaf, Tuan Muda, hal seperti ini nggak akan terulang lagi." Pria parubaya itu bergegas merangkak bangkit dan membungkuk, mengakui kesalahan. Melihat pria parubaya itu, Ardika menyipitkan matanya. Dia mengenal orang itu. Sebelumnya, pria parubaya itu berada di sisi Huris, kedudukannya di keluarga Sudipya tidaklah rendah. Namun sekarang, dia malah berada di sisi Hanko. Sepertinya Hanko sudah menggantikan posisi Huris di keluarga Sudipya. Velda menunjukkan sorot mata sedikit keheranan, lalu bertanya, "Oh, kalau begitu, seharusnya aku memanggilmu Tuan Muda Hanko. Apa maksud Tuan Muda Hanko membawa orang-orang keluarga Sudipya untuk menghadiri acara lelang kali ini?" "Tentu saja untuk membeli pedang ular gelap." Hanko tersenyum dan berkata, "Keluarga Sudipya juga berencana membeli pedang ular gelap, seharusnya kami juga berhak, bukan?" Sambil tersenyum, Velda mengangguk dan berkata, "Tentu saja berhak. Organisasi lelang sentral nggak pernah menetapkan persyaratan bagi pelelang.
Selama punya uang, berhak untuk berpartisipasi dalam acara lelang kami. Nggak masalah. Hanko melangkah maju, memasuki lokasi acara lelang. Tiba-tiba, dia mengamati sekeliling. Pada akhirnya, sorot matanya tertuju pada Ardika dan berkata dengan dingin, "Ardika, setelah aku membeli pedang ular gelap, aku akan membunuhmu."